Oke nih Kak, gimana suara saya sudah terdengar jelas apa belum nih Kak? Udah terdengar jelas. Oke nih karena sebelumnya ya Kak ya, perkenalkan dulu hari ini live sessionnya bakalan sama saya admin Jehan, yang bakalan temenin Kakak nih buat ngobrol-ngobrol atau memperkenalkan nih jurusan farmasi di Universitas Indonesia gitu ya Kak. Dan sebelumnya nih Kak, ada opening statement dulu atau perkenalan nih Kakak mau perkenalan sama orang-orang yang udah gabung sama kita di live kita hari ini Kak? Iya, eh, perkenalkan, suara saya jelas. Jelas Kak, jelas. Oke, jelas. Oke, oke. Kenalin, sebelumnya makasih untuk Intip Kuliah yang udah mempersilakan saya Putri Sagita Utami ya untuk berkesempatan sharing sama teman-teman di sini. Eh, aku dari Fakultas Farmasi UI. eh, Alhamdulillah tahun ini udah lulus sarjana ya. Sekarang lagi kesibukannya kuliah apoteker. Insya Allah 2021 jadi apoteker. Amin. Gitu. Ya, insya Allah Kak, semoga dilancarkan ya Kak ya nanti sampai lulusnya. Iya, Nah, iya, ini amin. nih Kak, ke pertanyaannya aja nih ya Kak ya. Eh, Mm-mm. bisa Kakak sharing nggak sih Kak, jadi farmasi ini di UI itu seperti apa? Lalu misalnya mata kuliahnya itu seperti apa nih Kak? Atau apakah ada yang membedakan dari farmasi UI dengan farmasi di ITB atau di mana gitu Kak? Boleh Kak dijelaskan? Oke. Kalau di farmasi UI ini, ya kita biasanya yang dari jurusan IPA ya, yang masuk ke sini, yang melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau SIMAK, atau itu yang reguler, tadi ada tiga ya. Kalau yang paralel ini ada dua, ada PPKB, ya sama, oh sorry, ada SIMAK juga yang paralel ya. Jadi SIMAK tuh ada dua ya, ada reguler sama paralelnya. Nah, untuk farmasi UI sendiri, kalau di kita itu nggak ada penjurusan ya. Misalnya untuk S1 itu klinis dengan industri itu masih digabung jadi satu. Nanti untuk eh, penjurusannya itu nanti adanya di apoteker. Karena nanti kalau misalnya di apoteker, kita ada PKPA namanya ya. Jadi semacam praktik kerja di lapangan itu baru kelihatan nanti minatnya ada di klinis atau industri. Kalau misalnya klinis itu nanti dia larinya ke rumah sakit atau puskesmas atau apotik. Kalau misalnya industri itu nanti dia larinya ke industri-industri ya atau ke apotik juga. Sekarang udah wajib ya baik industri maupun klinis kita praktek di dua tempat itu. Nah, untuk yang membedakan, eh, sejujurnya aku belum pernah sih ngebedain ya apa namanya jurusan farmasi di berbagai universitas karena menurutku semuanya bagus itu tergantung mahasiswanya gitu ya. Cuman kalau yang aku tahu kalau farmasi di ITB itu dia namanya bukan fakultas ya, tapi sekolah ya, SFITB ya. Kalau setahu aku kalau di ITB, kalau di UI kita eh, fakultas ya. Dulu farmasi masih gabung sama MIPA, tapi kalau sekarang dia udah independen dan tempat belajarnya itu tadinya di Fakultas MIPA, sekarang berkembang di Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi biasanya nanti untuk awal semester itu semester 1 kita belajarnya itu gabung sama Fakultas Kedokteran, terus Fakultas Kesehatan Masyarakat, terus Fakultas Kedokteran Gigi, fakultas keperawatan juga ya. Jadi ada 5 fakultas di dalamnya gitu. Untuk semester pertama ya. Oke nih Kak. Nah untuk Mm-mm. karena nih farmasi ini masuknya ke fakultas gitu ya Kak ya, apakah nanti di Mm-mm. dalamnya juga ada prodi-prodinya lagi Kak? Nggak ada. Kalau di farmasi satu. Jadi fakultas farmasi, prodinya farmasi juga. Oke. Oke nih Mm-mm. Kak. Terus kan ini nih menyinggung pembelajaran ya Kak ya kan farmasi itu identiknya kalau kita dengar pasti lab gitu ya kayak nge-lab nge-lab nge-lab. Nah ini gimana nih Kak? Apakah Mm-mm. memang seperti itu atau gimana nih Kak? Bisa di sharing sama kita? Oke. Iya, memang seperti itu ya. Jadi setiap semester itu nggak pernah absen yang namanya nge-lab ya. Bahkan sampai semester akhir juga ya itu kita nge-lab juga gitu ya. Eh, itu nge-labnya ya ada pertama semester pertama sekali itu ada farmasetika ya. Jadi kita di apa namanya
di-push untuk bikin obat dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan harus tepat dan juga nggak boleh salah buat gitu ya, nggak boleh salah mencampur gitu. Itu tantangan juga buat kita, apalagi aku kan masuknya dari SMA bukan SMK kan. Kalau farmasi bisa tuh dari SMK farmasi gitu ya, terus dia mau S1 lanjut kuliah gitu farmasi lagi. Tapi kalau aku nih, aku kan dari jurusan IPA, jadi aku sempat kaget dan shock juga gitu. Cuman nggak apa-apa kalau awal-awal misalnya sering dapat teguran, misalnya ngelipat kuyernya kurang rapi atau apa namanya masih belum rapi gitu ya, apa bikin bungkus-bungkusnya gitu. Nggak apa-apa, itu nanti seiring dengan waktu berjalan, nanti kita sering-sering latihan, itu bisa ditingkatin lagi gitu. Emang awal-awal emang agak shock gitu ya, karena kita nggak biasa kerja cepat gitu ya. Nah, terus kita di-push untuk kerja cepat gitu. Oke, berarti benar ya yang tentang praktikum ini memang banyak sekali praktikum gitu ya Kak. Nah, Oke. juga tentang Kak, mata kuliah nih. Kalau di Farmasi UI nih, mata kuliahnya yang menurut Kakak paling menarik atau paling berkesan gitu Kak selama 4 tahun ini nih Kak, apa nih? Oke, selama 4 tahun yang paling berkesan itu bidang skripsiku ya farmakologi. Jadi aku skripsinya itu tentang farmakologi. Itu main-main sama tikus ya, sama mencit. Jadi kita apa namanya dikasih pelatihan juga sama dosen-dosennya, sama kakak-kakak asistennya juga untuk ngehandling tikus gitu. Gimana caranya biar kita nggak kegigit, terus biar obatnya masuk kayak gitu. Oke. Terus ini nih Kak, tentang lingkungan belajar atau sistem belajarnya sendiri di Farmasi UI itu gimana nih Kak? Karena kan kita dengerin nih kalau anak farmasi pasti kerjanya, oh pinter-pinter nih anak-anaknya belajar terus. Itu bener nggak sih Kak? Sebenarnya sih kalau kalau aku pribadi gitu ya, sebenarnya di farmasi itu oke misalnya pintar gitu ya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah rajin gitu ya. Jadi kita harus sering namanya update informasi ya. Jadi kalau di farmasi itu kita ada apa namanya berbagai macam kompetensi. Salah satunya adalah pembelajar seumur hidup. Jadi untuk farmasi ini memang setiap hari atau bahkan mungkin setiap jam, setiap menit itu ada banyak peneliti di luar sana yang meneliti obat baru. Nah, dengan ditemukannya obat baru, terus ada update penelitian jurnal baru, ditemukan obat A, B, C. Nah, itu kan jadi update buat kita juga. Nah, kita nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi sering-sering buka berita gitu, satu. Terus kedua, untuk cara belajar supaya nggak terlalu beban, kalau bisa belajarnya per kelompok. Beda sama SMA. Kalau misalnya SMA atau SMK mungkin masih bisa belajar sendiri. Cuman kalau untuk kuliah itu kan mata kuliahnya padat ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa bagi waktu untuk menguasai semuanya. Nah sayangnya nih kita kan terbatas nih tenaga, waktu, terus juga kita kan butuh senang-senang juga ya. Jadi coba cari teman yang bisa kita ajak sharing juga. Misalnya bagi-bagi tugas nih, kamu belajar bab 1, aku bab 2, terus si C, si D bab 3, bab 4. Nanti kita janjian tuh di satu waktu, kita ceritain semuanya yang udah kita baca. Jadi kan cukup menghemat waktu juga. Jadi kita belajar ya inti-intinya aja kayak gitu. Oke tuh teman-teman tipsnya boleh dicoba tuh untuk bagi-bagi belajarnya di bab mana nih gitu ya. Nah ini nih Kak, Mm-mm. untuk kelompok keahlian, misalnya apakah ada nanti di semester, biasanya kan kalau di jurusan lain semester 3 atau semester 5 tuh kayak ada peminatan gitu ya kayak tentang misalnya mau meneliti lebih Mm-mm. lanjut ke skripsinya, peminatan apa. Nah apakah di farmasi juga ada seperti itu Kak? Kalau peminatan itu sebenarnya bebas sih, kita nggak ada mata kuliah prasyarat kecuali tergantung dosennya. Ada yang nilai misalnya dari mata kuliah prasyarat, ada juga yang enggak gitu. Kalau misalnya nih mata kuliah prasyaratnya, misalnya aku mau skripsinya bioteknologi misalnya. Nah berarti nanti untuk semester 6 itu mulai dari semester 5, 6, 7 itu udah ada mata kuliah pilihan. Nah itu harus diambil, wajib diambil kayak gitu mata Oke, kuliah tapi pilihan tetap yang ada gitu. bersangkutan. Iya, Oke. Oke tuh. Nah, ini nih Kak, sekarang alasan Kakak nih Kak, kenapa pilih farmasi gitu? oke. Pertama karena
Dulu aku kepikiran milih farmasi itu dari SMP. Sejak SMP kelas 2 itu aku udah nargetin banget pengen kuliah di farmasi. Karena menurut aku farmasi itu berprospek dan apa namanya, dia itu kan lini istilahnya lini terakhir gitu ya. Misalnya kita kalau sakit kan pasti ujung-ujungnya minum obat. Nah, kan istilahnya orang sakit itu nggak kenal libur ya. Tenaga kesehatannya pun juga nggak kenal libur gitu. Jadi waktu itu aku pikirnya menurut aku ini sangat berprospek karena nggak ada matinya gitu. Kalau orang bahas farmasi, apalagi selain obat ya, dia juga ada produknya tuh herbal, terus ada juga kosmetik. Siapa sih yang dari bayi sampai meninggal itu nggak pakai kosmetik gitu? Pasti semua orang pakai, mulai dari mandi, itu kan udah termasuk kosmetik ya. Terus kita ketemu juga kita pakai kosmetik. Nah, itu kan produk farmasi juga kayak gitu. Gitu. Oke, tuh. Sudah direncanakan dari jauh hari gitu ya, Kak, untuk masuk ke Iya. jurusan farmasi. Nah, ini nih, Kak, kalau Kakak sendiri masuk ke farmasi UI ini lewat jalur apa, Kak? Dulu alhamdulillah dapat kesempatan masuknya lewat jalur SNMPTN tahun Oke. 2016. Mm-mm. Oh, iya. 16. Nah, untuk ini nih Kak, buat informasi ke camabanya, ke adik-adik yang masih SMA atau masih sekolah nih Kak, apakah eh, Kakak bisa menceritakan gitu, ada berapa jalur masuk, lalu misalnya web simak yang bisa dicek sama anak-anak gitu, atau gimana nih Kak? Iya benar itu tadi ada web simak yang bisa dicek atau searching di Google biasanya nanti dia ngarahin ke web simak itu ya. Jadi untuk jalur masuk ini aku juga mengutip dari web simaknya itu untuk ini kan baru ada informasinya sih tadi aku lihat yang tahun 2019 ya. Jadi untuk yang reguler tadi ada 3 jalurnya. Ini ada SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK ya. Ini untuk tahun 2019. Untuk pendaftar SNMPTN itu 328, tapi daya tampungnya hanya 16 orang. Kemudian untuk SBMPTN, peminatnya ada, pendaftarnya ada 390, tapi daya tampung hanya 24. Kemudian untuk SIMAK-nya ada sampai 2000 ya, 2673 dan daya tampungnya hanya 40. Nah, ini kalau diakumulasi yang jalur reguler ini hanya 80. Kemudian untuk yang paralel ini yang pendaftarnya dari jalur PPKB ini ada 248 dengan daya tampung 20 orang. Kemudian untuk yang simak paralelnya ada 1065 ya. Jadi udah nyentuh angka ribuan kalau simak itu daya tampung hanya 20. Jadi untuk paralel total daya tampung 40. Kalau digabung reguler dengan paralel jadi satu prodi itu menampung 120 orang saja. Oke, tuh adik-adik ya udah dijelaskan sama kakaknya jelas banget nih. Jadi memang ketat sekali gitu ya persaingan kalian untuk masuk farmasi UI ini gitu ya Iya. Kak ya. Nah ini nih Iya. Kak, masih menyinggung tentang adik-adiknya nih Kak. Kakak mau ngasih tips nggak atau mau ngasih saran gitu untuk mereka supaya istilahnya nanti bisa masuk ke farmasi UI dengan tidak merasa kalau mereka salah jurusan gitu Kak. Oke, kalau misalnya ngerasa salah jurusan, boleh dikonsultasi lagi sama orang tuanya atau sama teman-temannya, apakah harus pindah. Karena jujur aja ya ada beberapa ya yang merasa dia salah jurusan, kemudian dia pindah. Itu nggak apa-apa juga gitu, karena ada juga orang-orang yang misalnya pilihan keduanya farmasi, padahal pilihan pertamanya kedokteran misalnya. Ya udah dia SBM lagi tahun depan kayak gitu. Atau simak lagi tahun depan, pindah ke jurusan kedokteran. Atau kalau misalnya masih pengen bertahan itu coba apa namanya cari teman-teman yang bisa nge-support kita gitu. Terus kitanya itu ada kemampuan apa namanya ada keinginan kuat gitu untuk bertahan dan kalau bisa jangan jangan pernah sendiri. Kalau di farmasi itu beda sama SMA ya. Kalau kuliah sih sebenarnya nggak cuma jurusan farmasi aja. Itu emang harus bareng-bareng sama teman-teman. Itu nggak bisa sendiri kayak gitu. Karena materinya tuh banyak banget dan pasti stres kalau belajarnya sendiri. Kalau belajarnya bareng-bareng teman itu kan seenggaknya kita bisa ngebagi keluh kesah gitu ya. Atau kita bisa ngecek diri kita misalnya ada yang kurang atau apa dicek sama temen kayak gitu.
Oke, iya sih Kak, benar. Kalau misalnya S1 tuh kayak memang harus bareng-bareng, nggak bisa individualis banget gitu ya kayak. Nah ini nih Iya. Kak, untuk prospek kerja nih, masih banyak banget yang kebingungan nih. Kalau farmasi itu prospek kerjanya kemana aja gitu ya kayak. Terus apakah memang sesudah nanti kita lulus di S1 farmasi, apakah memang diharuskan untuk lanjut ke profesi apoteker atau gimana nih Kak? Oke, untuk prospek kerja itu sangat luas sekali untuk farmasi ya. Untuk S1 itu misalnya mau lanjut apoteker itu silahkan atau mau menunda juga silahkan ya. Jadi nggak wajib. Cuman disarankan gitu ya biar apa namanya mumpung masih anget-anget nih gitu kan, masih semangat gitu belajarnya, kalau bisa dilanjutin ke apoteker kayak gitu. Untuk prospek kerjanya, untuk yang sarjana farmasi ya itu masih setingkat TTK, tenaga teknis kefarmasian. Itu biasanya dia ngeracik obat gitu ya, dan dia belum boleh untuk memberi konseling langsung ke pasien. Jadi dia kerjanya benar-benar di belakang layar. Tapi kalau misalnya yang apoteker itu langsung ketemu pasien ya. Jadi boleh misalnya ada konseling, misalnya cara menggunakan obat atau apa merekomendasikan obat kepada pasien. Misalnya kalau datang ke apotek, nah itu biasanya yang datengin kita itu misalnya itu adalah apotekernya sebenarnya ya. Jadi misalnya kita bilang, Mbak, misalnya sakit A gitu. Kira-kira obatnya apa ya? Nah, itu apoteker ya. Tapi kalau untuk sarjana farmasi atau tenaga teknis kefarmasian itu dia nggak gitu, dia di belakang ya, jadi dia ngeracik kayak gitu. Oke. Nah, apakah di sektor industri juga bisa dijelaskan, Kak? Misalnya di pabrik obat atau seperti apa nih, Kak? Oh iya, untuk tadi aku kurang jelas ya tadi ya, maaf ya. Jadi untuk apa namanya prospek kerja itu bisa di lingkungan kepemerintahan ya, misalnya di Kemenkes, di Binfar ya untuk mengurus alkes atau peredaran apa namanya izin-izin apa namanya obat yang di Bepom misalnya. Terus apalagi ya kalau untuk di industri ada QA ya, quality assurance dan quality control. Jadi memastikan bahwa produk yang diedarkan itu sudah memenuhi persyaratan. Itu apoteker ya. Terus di bagian produksi juga itu ada apotekernya juga. Terus di bagian apa namanya manajemennya itu biasanya ada juga apoteker di dalamnya ya untuk industri. Kemudian untuk di pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas ya barangkali kalau masih ada atau di apotek ya itu yang bisa bersinggungan langsung dengan pasien atau misalnya di instalasi apa namanya kalau obat-obatan steril ya. Jadi itu yang ngeracik itu adalah apotekernya gitu. Yang memberikan bisa perawat, bisa dokter, tapi yang menyiapkan obatnya itu adalah farmasi dan itu yang ngitung siapa? Yang ngitung farmasis juga ya, apotekernya di dalam. Kemudian kalau misalnya orang mau operasi ya misalnya, itu kan disiapin juga ya, misalnya sarung tangan steril, terus alat-alatnya, misalnya gunting bedahnya atau pisau bedahnya, itu kan harus disterilkan terlebih dahulu. Nah, itu yang bertugas untuk menjamin kesterilitasannya itu adalah bisa apoteker gitu di rumah sakit itu. Oke tuh ya teman-teman banyak sekali dan luas sekali gitu ya untuk prospek kerja di farmasi ini gitu ya. Nah untuk rencana kakaknya sendiri nih Kak, nanti setelah lulus misalnya harapan atau rencana jangka pendek atau jangka panjang Kak, boleh di-share sama kita? Oke, kalau untuk jangka pendek, kalau sekarang aku pengen namatin kuliah apotekernya dulu supaya bisa dapet apa surat izin praktek, surat apa registrasi dan sebagainya. Kemudian kalau sudah jadi apoteker nanti sudah ikut uji kompetensi juga, aku pengen kerja di rumah sakit sih sebenarnya pengen di pelayanan kayak gitu karena aku seneng ketemu orang banyak kayak gitu terus berinteraksi sama orang lain gitu terus apa namanya mengedukasi misalnya cara pakai obatnya gimana atau apa namanya sharing-sharing sama pasiennya kayak gitu itu aku minat di bagian itu ya. Oke, semoga lancar ya Kak ya, semua rencana dan harapannya gitu ya, diberikan jalan terbaik juga.
Nah, ini Kak, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Tadi ada yang tanya katanya, kalau mau masuk farmasi dari SMA-nya harus pinter kimia enggak? Katanya gitu. Oke. Oke, kalau misalnya mau masuk farmasi, kimia harus pinter atau enggak? Sebenarnya ya ada gitu ya bekal kuat kimianya tuh ada gitu. Cuman kalau misalnya merasa belum bisa kimianya, tapi ya seenggaknya dasarnya sih udah bisa gitu ya. Karena nanti untuk semester pertama itu nanti diulang lagi, ada lagi namanya kimia organik. Jadi itu ngulang-ulang SMA, tapi lebih susah lagi daripada SMA ya. Jadi apa namanya, tapi nggak semua gitu loh yang ada di kimia SMA itu keluar di farmasi, nggak semuanya ya, yang berkaitan dengan obat aja misalnya gitu. Terus apa namanya, kalau misalnya ngerasa susah gitu ya, tipsnya itu bisa tanya sama kakak kelasnya satu, kedua bisa tanya sama dosennya langsung, ketiga kalau masih sungkan juga nanya sama temen yang ngerti misalnya, atau kalau misalnya masih susah juga sebenarnya sih bisa perbanyak channel temen di universitas lain, karena yang ngerasain penderitaan yang sama istilahnya kita bingung gitu kan, ini apa sih gitu. Nah itu kan gak cuman kita aja, misalnya teman-teman kita juga bingung, masih bingung lagi nanya kakak kelas ini itu misalnya, coba tanya sama teman-teman yang di universitas lain gitu. Oke, tuh. Nah, ini juga ada pertanyaan Kak yang masuk katanya apa nih? Mau tanya katanya kuliah di farmasi itu susah nggak? Hampir sama dengan kedokteran enggak? Katanya gitu nih Kak. Menurut perspektif Kakak Oke. sendiri nih, susah apa enggak nih Kak? Oke, ini dari Susi Mulia ya. Oke, Iya. untuk kuliah di farmasi itu susah ya. Aku akuin emang susah kalau sendiri ya. Terus kalau bareng-bareng insya Allah enggak ya. Terus kalau apa tadi, kuliahnya sama kayak kedokteran atau enggak? Emang kita ada irisan dengan kedokteran. Karena semester satu aja kita udah ketemu sama mata kuliah kedokteran juga. Namanya ilmu biomedik dasar. Dan kita harus hafal faal tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita belajar juga karena kita pasti beririsan dengan dokter. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar gitu yang ada di kedokteran, tapi tidak sedetail yang ada di kedokteran kayak gitu. Oke, tuh udah dijawab ya teman-teman. Nah, ini nih Kak, karena Kakak sudah lulus nih Kak, satunya nih. Eh, boleh sharing suka dukanya nggak Kak selama di farmasi ini nih? Selama 4 tahun di farmasi, suka dukanya nih Kak. Oke, suka dukanya capek belajar ya. Tapi jujur aja walaupun capek, tapi nanti kalau kalian udah lulus, udah kayak pakai toga gitu, kayak berasa gitu kayak oh nggak sia-sia ya aku gitu selama ini apa namanya mengorbankan libur untuk nulis laporan praktikum, terus untuk diskusi bareng temen soal tugas gitu ya. Tapi itu semua bakal terbayar kayak gitu. Jadi nggak ada usaha yang sia-sia. Oke. Oke, jadi memang capek dulu, tapi nanti terbayar gitu ya, kayak. Nah, Iya. karena juga waktu kitanya sudah mepet ya, kayak. Nah, kita Hmm. akan akhiri sesi live sessionnya. Nah, sebelumnya apakah kakak mau ada closing statement atau masih ada yang ingin disampaikan buat viewers kita? eh Kalau misalnya masih pengen tanya-tanya, boleh follow aja Instagram aku ya. Kalau misalnya sesinya masih kurang gitu ya, atau lihat konten tadi ya, kodenya X290 itu aja sih. Oke, Mm-mm. terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktunya sama kita, sama Intip Kuliah. Terima kasih juga sudah pernah apa namanya nulis artikel di kami juga. Kami tunggu untuk artikel-artikel selanjutnya yang pengalaman-pengalaman menariknya nih Kak. Apakah nanti mau sharing tentang apotekernya atau yang lainnya gitu ya Kak ya. Terima kasih Oke. Kak. Ya, terima kasih juga ya.